Bila ada satu momen di keseluruhan cerita One Piece yang pastinya membekas dan sulit dilupakan oleh seluruh fansnya, maka salah satunya itu adalah saat Nico Robin mengatakan, untuk seseorang yang benar-benar berniat untuk mati, tentunya perkataannya itu tidaklah sesederhana itu. Di sana, di saat yang bersamaan, terdapat luka yang mendalam, kepedihan, keputusasaan, keinginan, dan harapan akan masa depan. Semua perasaan ini bercampur menjadi satu. Ini adalah momen di mana semuanya dipertaruhkan. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu nakama terpenting, yang juga merupakan seorang arkeolog. Di sini kita akan menyusuri waktu, melihat ke masa lalunya, menggali latar belakangnya, dan mencoba mengerti sudut pandangnya itu yang hidup di balik julukan anak iblis dari Ohara. Warning, pembahasan kali ini mengandung spoiler dan dibuat berdasarkan berbagai sumber serta interpretasi pribadi. Nico Robin dilahirkan di Pulau Ohara di West Blue. Ia berasal dari keluarga arkeolog dengan ibunya yang bernama Nico Olpia, seorang arkeolog yang pergi ke laut untuk menyelidiki sejarah sebenarnya dan meninggalkan Robin yang kala itu baru berusia 2 tahun. Robin kemudian tinggal bersama paman dan bibinya. Masa kecil Robin tidaklah menyenangkan. Ia selalu dimarahi bibinya dan sering dipaksa melakukan pekerjaan rumah. Selain itu, ia juga tidak memiliki teman sebaya, dikarenakan kekuatan buah iblis miliknya yang membuat takut anak-anak lain, yang membuat ia sering diledek dengan panggilan iblis. Dan ini juga merupakan pertama kalinya Robin dipanggil iblis, setidaknya sejauh yang kita ketahui hingga saat ini. Satu-satunya tempat yang mau menerima Robin adalah perpustakaan di Pohon Pengetahuan, tempat Profesor Clover dan para arkeolog lainnya mengadakan penelitian. Dan tempat inilah Robin mulai mempelajari sejarah dan berusaha menjadi seorang arkeolog, dengan harapan bahwa suatu hari nanti ia akan dapat berlayar dan membantu ibunya dalam meneliti sejarah yang hilang. Robin adalah seorang jenius, bahkan saat berumur 8 tahun, ia berhasil mendapat nilai bagus dalam ujian arkeologi, dan secara resmi menyandang predikat sarjana. Bahkan Oda Sensei sendiri mengatakan bahwa Robin adalah salah satu karakter paling jenius di keseluruhan dunia One Piece, setelah Ben Beckman. Sejak kecil Robin sudah mengalami berbagai penolakan, dan hal ini yang sepertinya membuat ia tidak banyak memperlihatkan ekspresinya. Ia juga cenderung pendiam, dan ini juga dikarenakan ia tidak mempunyai teman untuk diajak berbicara. Dan saat ia mempunyai teman pertamanya, yaitu Jaguar di Saul, kita diperlihatkan untuk pertama kalinya Robin yang tertawa. Dan dari Saul jugalah Robin mengetahui bahwa Pulau Ohara akan segera diserang oleh kapal perang akibat dari para arkeolog yang meneliti tentang Poneglyph. Saul juga menyampaikan bahwa ibunya yang telah lama tidak ia lihat, kemungkinan besar telah kembali ke Ohara. Disinilah harapan dan kenyataan yang saling berbenturan, yang mendatangkan takdir kejam kepada anak yang baru berusia 8 tahun itu. Robin dipaksa harus menyaksikan semua yang disayanginya hancur. Para arkeolog yang menerima kehadirannya mulai dihabisi. Ibu yang baru ia temui direnggut kembali, dan teman pertama yang baru didapatnya pun kini telah tiada. Bahkan pulau tempat ia tinggal dan dibesarkan pun hancur tak tersisa. Robin kecil sekarang benar-benar telah kehilangan segalanya, dan ia benar-benar percaya bahwa ia sendirian di dunia yang luas itu, sama seperti yang ia ungkapkan kepada Saul, bahwa tidak ada siapapun di lautan. Dan seakan semua itu belum cukup, penderitaan Robin terus berlanjut. Bahkan setelah berhasil selamat dari peristiwa yang menghanguskan Pulau Ohara, ia harus hidup sebagai pelarian, dikarenakan pihak pemerintah menyebarkan kebohongan kepada publik yang menyulut api kebencian dengan narasi palsu bahwa sejarawan Ohara ingin menghancurkan dunia. Mereka juga menempatkan bounty sebesar 79 juta berry pada Nico Robin dengan dalih kejahatan palsu yang meracuni pikiran dunia dengan kebohongan yang tak berdasar, di mana ia telah menenggelamkan 6 buah kapal perang. Fitnah ini segera menyebar ke seluruh dunia, sehingga menciptakan mitos Robin sebagai anak iblis dari Ohara, yang keberadaannya di dunia dianggap sebagai dosa. Robin bertahan hidup selama ini dengan tekad untuk mencari tahu atau mengungkap sejarah yang sebenarnya lewat pencariannya terhadap Poneglyph. Impiannya bukan sekedar menemukan kutipan di bongkahan batu, melainkan menyusun ulang sejarah yang hilang dan membuka mata dunia pada kebenaran yang terpendam.
Di setiap kisah yang terlipat di peta dunia One Piece, Robin mengukir jalannya sendiri, tak hanya sebagai arkeolog yang menggali reruntuhan masa lalu, tapi juga sebagai penulis ulang takdirnya yang dulu terkekang. Di setiap langkahnya, ia membawa beban pengetahuan dan kebijaksanaan yang dianggap berbahaya oleh pemerintah dunia, menjadikan ia sebagai salah satu orang paling dicari atau diinginkan oleh mereka. Hasrat dan impian ini adalah yang memotivasi Robin untuk terus hidup, untuk terus bertahan dari gempuran kebencian dan pengkhianatan, seperti yang ia ungkapkan sendiri. ただ歴史を知りたいだけなの。私の夢には敵が多すぎる。 Ia sepertinya akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya itu. Terbukti dari bagaimana ia bergabung dengan bajak laut atau organisasi tertentu untuk membuat dirinya aman dan untuk mempermudah ia dalam menemukan Poneglyph. Dan Robin juga tidak segan-segan dalam mengkhianati mereka, dikarenakan ia tidak pernah mempercayai siapapun, yang sebenarnya bukanlah hal yang aneh mengingat bagaimana kelamnya masa lalu yang ia miliki. Impian untuk mengungkap sejarah yang sebenarnya adalah segalanya bagi Nico Robin, sehingga ketika ia kehilangan api semangat dalam mengejar tujuannya itu, ketika ia sudah lelah dan menyerah terhadapnya, di momen ini ia hanya ingin mati. Bahkan ketika Luffy menyelamatkannya dari reruntuhan di Alabasta, Robin sebenarnya menolak untuk diselamatkan. Hal ini menunjukkan bahwa ia telah kehilangan motivasinya untuk terus hidup. Di keadaan tertentu, di banyaknya momen dalam hidup, tak jarang seseorang menemui hambatan, rintangan, dan tantangan yang tak jarang mengantarkan mereka kepada jalan buntu. Di saat harapan hilang, ketika impian pudar, disitulah motivasi untuk hidup ikut meredup. Dan Nico Robin telah menghadapi situasi semacam ini sejak ia kecil. Puncaknya adalah ketika ia menyerah terhadap mimpinya, ketika ia sudah terlalu lelah, dan saat ia mengatakan ingin mati, dia benar-benar serius di sini. Kalau Luffy tidak menyelamatkannya, kita tidak akan melihat sosoknya sampai saat ini. Ini adalah bukti bahwa ketika seseorang kehilangan tujuan, sesuatu yang dia kejar, kehidupan saat itu juga akan mulai terasa hambar. Seperti yang ditekankan oleh para filsuf eksistensialis, yang mana mereka beranggapan bahwa makna hidup sebagai suatu pencarian individual yang terikat erat dengan kebebasan dan tanggung jawab manusia. Menurut mereka, makna hidup tidak ditemukan begitu saja, melainkan dibangun melalui pengalaman dan pilihan individu. Misalnya Jean-Paul Sartre, yang mengatakan bahwa makna hidup ditentukan oleh tindakan kita, dan aktivitas tersebut yang mendefinisikannya. Sederhananya, kita bukan apa-apa sampai kita memutuskan untuk menjadi apa. Makna hidup itu diciptakan, bukan ditentukan. Dan ketika seseorang kehilangan makna hidup, itu dapat mengakibatkan perasaan kekosongan, keputusasaan, atau bahkan kehilangan motivasi untuk menjalani hidup. Seperti yang kita lihat pada diri Nico Robin, yang telah menyerah pada mimpinya itu, yang selama ini menopang dirinya untuk terus menghadapi berbagai derita. Meskipun Robin terlihat cuek dan terkesan tahan banting, nyatanya ia memiliki ketakutan dan kerentanan. Sama seperti manusia yang lain, ia takut dikhianati dan takut tak diterima. Hal ini tercermin dari perkataannya yang sangat emosional. 海をどんなに進んでも振り払えない巨大な敵がいる。いつか重荷に思う。いつか私を裏切って捨てるに決まってる。それが一番怖いの。 Robin sekali lagi merasakan keputusasaan yang membuat ia ingin mengakhiri hidupnya. いつか落とす命なら私は今ここで死にたい。 Ada satu kalimat yang benar-benar membekas yang selalu Robin ingat, yaitu ketika Jaguar di Saul, teman pertamanya, dengan nafas terakhirnya mengatakan, Robin tidak mempercayai siapapun sebelum bertemu dengan bajak laut topi jerami. Sejak ia bergabung dengan mereka, Robin merasakan adanya kedekatan. Hal ini mungkin saja disebabkan karena ia tergerak oleh hasrat dan semangat yang ditujukan Luffy dan teman-temannya dalam mengejar tujuan mereka. Dan di sini, untuk pertama kalinya, Robin merasakan ikatan yang selama ini tak ia miliki, yaitu pertemanan. Sesuatu yang sangat berharga, sampai-sampai ia sendiri mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan dunia hancur, asalkan teman-temannya bisa selamat. Sehingga ketika ia mengetahui bahwa kru topi jerami berada dalam bahaya, ia tidak ragu untuk menyerahkan dirinya kepada CV9. Setelah peristiwa ini Lobby, Robin secara bertahap mulai terbuka dan menjadi pribadi yang lebih sering tersenyum. Dia mulai menemukan kembali tujuan hidupnya.
Selain untuk mengungkap abad kekosongan, ia juga berbagi mimpi dengan kru yang lain, yaitu mengantarkan Luffy menjadi Raja Bajak Laut. Robin dengan bantuan teman-teman mampu melepaskan diri dari ketakutan yang selama ini menghantuinya. Dia sekarang benar-benar bisa menerima dirinya, bahkan cemoohan atau julukan yang disematkan dunia kepadanya, yaitu Robin anak iblis dari Ohara. Yang keberadaannya di dunia dianggap sebagai sebuah dosa, sudah tidak terlalu mengganggunya. Bahkan dalam pertarungan dengan Black Maria, Robin benar-benar menjelma menjadi iblis demi teman-temannya. Di sini, dia menghadapi ketakutannya. Di sini, ia mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Terima kasih. Bagaimana menurut kalian?